dipersembahkan oleh Baik. Bang Adian, jadi apa yang mau dibantah dari pernyataan Bang Rey tadi? Gini loh, bagaimana sih kita berbicara terus dengan asumsi kalimatnya segini dikembangkan jadi segini. Lalu kemudian dibilang ini bisa kita perdebatkan tapi di luar. Bagi gue juga tidak tepat. Apapun yang disampaikan bisa diperdebatkan di situ dong. Kalau memang mau dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu dan sebagainya. Mana yang dilanggar? Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Oke. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Baik. Oke, kalau dikatakan Ray Rangkuti tadi, ini persoalan etis, itu subjektif. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Nggak ada. Bahwa kemudian Nasdem penuh dengan kecurigaan melihat Jokowi hari ini Oh, misalnya. nggak ada. Jangan dipotong. Kita nggak Ya. menyetujui. Nanti kesempatan Iya, besar ini gitu selesaikan dong. dulu. Ini sudah memotong sekian detik. Bahwa kemudian Nasdem bercuriga seperti itu. Demokrat bercuriga seperti itu. Oke. Dasar, jangan oke dulu Mbak. Dasar kecurigaannya apa? Ya, oke. Secara hukum apa yang dilanggar? Baik. Kalau kemudian kita berdebat di luar daripada narasi peraturan perundang-undangan, narasi hukum dan sebagainya, jadi negara yang anarkis dong. Baik, Bang Adian. Nggak bisa. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, begitu ya? Tidak ada. Secara etis begitu subjektif. Tidak ada. Oke, Bang Bestari, sekarang. Kalau mau menanggapi silakan. Kita tidak sedang menghakimi siapapun di pertemuan kita ini. Hanya saja yang ingin saya sampaikan, harapan kami sebagai masyarakat maupun partai politik pengusung, pendukung sampai 2024 bahwa Pak Jokowi adalah negarawan. Di mana dia menjadi payung bagi semua dan berbuat adil. Ketua umum kami pernah menyampaikan, banyak orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi kapan mengendorse Bung Anies? Itu kan belum pernah. Kan begitu ya? Nah, itu saja saya kira. Kalau mengenai asumsi dikatakan dan sebagainya, ada dua hal saja ini. Kalau masalah hukum ada urusannya pidana. Kalau etik ini ya itu kan moralitas saja. Mudah-mudahan ke depan Bung Adian lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Presiden sehingga beliau lebih diplomatis menyampaikan kalau masalah dukung-mendukung pasti siapapun orangnya di Indonesia ini pasti punya hati terhadap seseorang, tetapi karena jabatannya jangan disampaikan kepada publik atau katakanlah putra terbaik bangsa. Baik. Itu akan lebih baik saya Oke, kira. baik. Kalau Bang Maman, Nggak bisa closing lagi statement-nya potong seperti apa? karena udah habis jatah. Gue yang dipotong. Bang Maman, persoalan Pak Jokowi ini gawe atau cawe-cawe? Saya sampai hari ini Mbak, saya tetap konsisten pada perkataan bahwa ini sebuah proses dinamika politik yang nggak usah terlalu ditanggepin biasa. Siapapun kepala pemerintahannya, siapapun kepala negaranya, mau ganti apapun, mereka punya gaya dan style masing-masing di dalam berselancar dalam proses dinamika politik ini. Artinya apa? Positioning Partai Golkar melihat pertemuan kemarin ada sebuah proses pertemuan silaturahmi politik dan komunikasi politik yang wajib dilakukan oleh Partai Golkar dengan siapapun. Itu saja. Anda melihat tidak ada dampaknya itu ke bawah-bawah kalau misalnya terlalu kentara preferensi politik Kita seorang diam presiden? saja Mbak, dalam situasi sampai 9 bulan ke depan itu punya makna. Orang bisa bertafsir, orang bisa berprasangka, orang bisa berpraduga. Apalagi kita bergerak. Artinya apa? Pertemuan 6 ketua umum partai bersama-sama dengan presiden tentunya akan memiliki sebuah makna tafsir politik yang sangat luar biasa berbagai macam ragam. Karena tadi saya bilang, kita diam saja, orang sudah memaknai sesuatu. Apalagi terjadi pertemuan 6 ketua umum partai dengan presiden. Jadi bagi saya, hal yang biasa dinamika politik ini. Jadi sama halnya juga nanti misalnya Golkar nih. Baik. Pada saat waktu Golkar bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan Demokrat, tafsirnya kan juga macam-macam. Kayak kemarin kita baru ketemu dengan PKB, tafsirnya macam-macam. Ya sudah, namanya sekarang lagi berselancar. Apa yang mau kita pusingkan? Tapi benarkah itu Bang Renan semua yang dilakukan mengundang 6 ketua umum parpol, cara Pak Jokowi mengendorse kandidat tertentu itu adalah hal yang biasa dalam politik? Ya gini, sekali lagi saya sampaikan tadi, ini kan kumulasi ya dari apa yang rakyat lihat. Mulai dari mengendorse, kemudian menyatakan lagi ngomong strategi, Nasdem jangan ikut. Dan kemudian juga ada pernyataan dari Kabin juga ya akhirnya ya waktu itu juga sama mengendorse juga salah satu figur karena dalam pertemuan dengan Pak Presiden. Kita ini ingin semua pasti Presiden ini bisa mengantar pemilu ini dengan baik, aman, nggak ada chaos,
berjalan dengan jujur dan adil. Nah tadi itu disampaikan bahwa tidak ada hal-hal seperti ini dilakukan oleh presiden-presiden yang lain sebelumnya. Kita ingin ini Pak Jokowi meninggalkan presiden yang baik. Bayangkan kalau ini dianggap akhirnya jadi new normal gitu ya, dan kemudian ini diikuti oleh kepala-kepala daerah misalnya. Nah, ini kan repot gitu. Jadi saya rasa karena Pak Jokowi tidak maju lagi, saya rasa tentu ada waktunya nanti. Saya setuju dengan Bang Bestari bahwa ada waktunya pasti. Pak Jokowi mungkin adalah justru katakanlah jubir atau jurkam yang utama, silahkan ada waktunya. Tapi saat ini yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi tetap kita ingin Pak Jokowi punya jarak yang sama. Kalau memang beliau ini sebagai pemuda politik ingin masyarakat yakin tidak mengirimkan sinyal yang salah kepada rakyat, ya mungkin ada waktunya nanti besok ke depan Nasdem dan Mas Anies juga mungkin diajak juga ngobrol supaya saya rasa ini lebih teduh, lebih orang lebih melihat bahwa oh ya rupanya waktunya belum. Ini kan himbauan ya, harapan supaya jangan sampai kita mengirim sinyal yang salah. Baik. Sehingga rakyat pada takut nanti ini benar nggak ini pemilu bisa jujur Baik. dan adil. Sekalipun memang keputusan di tangan rakyat, Oke. tapi kita tidak ingin ada kekuatan manapun lah yang mendukung salah satu. Baik. Presiden sekali lagi sebagai pembina politik harus netral. Oke, Bang Rey, sekalipun nanti siapa ingin pilih siapa itu ada di tangan rakyat, tapi apakah betul gestur politik dari seorang Presiden Jokowi itu penting untuk dilihat masyarakat sebagai contoh? Sebetulnya itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang nggak mempersoalkannya selama tidak terlalu kentara seperti beberapa minggu kemarin ya. Misalnya beliau datang bersama Pak Prabowo, Ganjar kemana-mana gitu. Kan orang melihatnya dalam kapasitas beliau sebagai presiden dan yang lain itu adalah menteri dan juga kepala daerah gitu. Orang nggak masalah. Artinya kalau presiden sebetulnya mau mengungkapkan endorse-nya, dia bisa melakukannya tapi tidak menyinggung apa yang kita sebut sebagai etik jabatan publik itu gitu. Itu kejadian, kelihatan kok Pak Prabowo naik elektoralnya kan bersamaan dengan itu gitu. Karena Pak Jokowi ya berkali-kali membawanya kemana-mana, selfie macam-macam, kelihatan akrab dan seterusnya itu gitu. Tapi kalau Anda ikut deklarasi, Anda ikut menyebut calon wakil presiden, Anda membawa salah satu dari calon itu di dalam pesawat pribadi kepresidenan, ya tentu orang melihat ini over, itu yang saya sebutkan tadi, itu satu. Nah yang kedua, saya setuju tadi yang disebutkan oleh Bung Adian, tentu berbangsa dan bernegara itu harus didasarkan pada hukum, tapi hukum tidak cukup juga. Selain hukum ada juga etik. Dan etik adalah salah satu sumber dari hukum itu. Nah apa itu etik? Itu bukan penafsiran subjektif. Itu adalah tindakan rasional yang disepakati secara bersama oleh publik yang mengarah kepada kebajikan publik. Oke, Bang Dan Rey. oleh karena itu ketika kita berbicara etik, tidak kita berbicara subjektivitas, tapi objektivitas kepentingan publik. Oke. Dan oleh karena itu Ya. ada yang namanya etika jabatan publik, nggak sekedar hukum jabatan publik. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. 1,5 menit lebih. Ini makanya sudah habis Iya, ditutup. jadi saya hitung pakai Bang Rey, stopwatch. Bang Bestari, Bang Renan, Bang Baik, Adian, terima kasih. Pak Maman, terima kasih banyak sudah Jadi tidak bergabung fair dalam gitu diskusi ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan yang bertugas Ini jatah mengucapkan terima perorangan. kasih atas kebersamaan Anda di Kontroversi. Sampai jumpa.